Halo rekan-rekan mahasiswa, seneng banget rasanya bisa ketemu kalian semua di sesi pemaparan materi kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang, jujur aja, esensial banget nggak cuma buat pemahaman teoritis kalian di kampus, tapi juga buat bekal karir kalian ke depan. Topik kita kali ini adalah komunikasi organisasi dan alur informasi. Tujuan kita simpel kok, kita bakal kupas tuntas konsep ini supaya gampang dipahami, langsung ke intinya, tapi tetap komprehensif. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, untuk agenda kita hari ini, kita bakal mengeksplorasi anatomi dari sebuah tempat kerja. Kita mulai dari melihat struktur makronya di tingkat paling atas, lalu turun melihat jalur formal dan informalnya, kemana arah arus komunikasinya, gimana peran budaya internal di situ, sampai akhirnya kita bahas keputusan mikro sehari-hari, yaitu gimana sih cara milih media komunikasi yang paling tepat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, tentang struktur dan pola komunikasi, alias kerangkanya sebuah organisasi. Biar gampang, coba deh kalian bayangin organisasi itu kayak cetak biru sebuah gedung bertingkat, atau ibarat kerangka tulang di dalam tubuh kita. Nah, struktur organisasi itu adalah arsitektur formalnya. Arsitektur inilah yang benar-benar mengatur siapa harus lapor ke siapa, dan gimana persisnya informasi itu seharusnya mengalir ngelewatin pipa-pipa di dalam perusahaan. Tanpa kerangka ini, percayalah, koordinasi antar divisi pasti bakal jadi kacau balau. Poin pentingnya bisa kita lihat dari perbandingan ini. Di struktur yang bentuknya piramida atau hierarkis, akuntabilitasnya itu jelas banget. Siapa bertanggung jawab atas apa, kelihatan. Sayangnya, karena tingkatannya banyak, informasi itu bisa melambat, kayak kena macet, dan pesannya rentan banget terdistorsi, layaknya main pesan berantai. Sebaliknya, di struktur yang datar, arus informasi itu melesat cepat dan sangat fleksibel. Tapi, tantangannya, garis wewenangnya kadang jadi agak kabur, yang ujung-ujungnya bisa bikin orang bingung soal peran mereka masing-masing. Terus, gimana sih informasi itu benar-benar bergerak di dunia nyata? Ini bawa kita ke bagian kedua, jalur formal dan informal. Gini, kalau struktur formal tadi itu adalah petajaan resminya, nah bagian ini adalah tentang gimana orang-orang beneran menavigasi lorong-lorong kantor setiap harinya. Kalian pasti tahu kan yang namanya gosip kampus, atau nanti kalau udah kerja, gosip kantor? Di dunia profesional, ini tuh disebut grapevine communication. Jangan salah, ini adalah kekuatan yang masif banget loh. Dia menyebar lewat hubungan pertemanan di kantor, dan seringkali sampainya jauh lebih cepat daripada pengumuman resmi perusahaan. Tapi ingat, jaringan informal ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia luar biasa efektif buat mecahin masalah praktis dengan cepat dan bagus banget buat menuhin kebutuhan sosial alias bikin kita betah kerja karena punya teman ngobrol. Tapi di sisi lain, rawan banget sama yang namanya distorsi. Apalagi kalau perusahaan lagi krisis, jalur ini justru bisa menyebarkan rumor dan kepanikan dengan sangat cepat karena ya nggak ada proses verifikasi sama sekali. Lanjut ke bagian ketiga ya, kita bakal bahas arah arus komunikasi organisasi yang bisa kita anggap sebagai sistem sarafnya perusahaan. Arah komunikasi ini benar-benar mirip sistem saraf di tubuh kita. Pertama, ada komunikasi vertikal. Ini tuh aliran antara level hierarki yang beda. Arus yang ke bawah biasanya bawa instruksi strategis atau target dari manajemen atas. Nah, arus yang ke atas itu adalah sistem sensoriknya. Ini reality check yang super vital, isinya laporan dari staf di lapangan untuk kasih tahu manajemen apa yang sebenarnya lagi terjadi di bawah. Terus, ada komunikasi horizontal. Ini mengatur koordinasi antar rekan kerja atau divisi yang levelnya sama. Bayangin aja ada tim marketing dan tim finance. Kerjaan mereka beda banget kan? Tapi mereka harus terus komunikasi dan sinkronisasi. Kenapa? Ya supaya mereka nggak kerja sendiri-sendiri di dunianya masing-masing, yang ujung-ujungnya malah ngerugiin perusahaan. Lalu yang ketiga ada komunikasi diagonal. Biar gampang ngebayanginnya, analoginya gini. Coba bayangin ada mahasiswa S1 dari Fakultas Bisnis, tapi dia langsung ngirim email ke dekan Fakultas IT buat nyelesain masalah proyek gabungan, supaya cepat beres. Dia memotong jalur departemen, sekaligus nembus tingkatan hierarki dalam satu waktu. Sekarang, coba saya tanya langsung ke kalian. Pernah nggak sih ngerasa jalur birokrasi resmi itu terasa lama banget pas kita lagi butuh keputusan yang cepat? Nah, itulah alasan utama kenapa komunikasi diagonal ini sekarang mulai jadi standar baru di lingkungan kerja modern. Di organisasi yang pergerakannya cepat dan berbasis proyek, kita udah nggak bisa lagi nunggu satu pesan merangkak pelan-pelan ngelewatin tiap anak tangga manajer. Nah, setelah paham strukturnya, kita masuk ke bagian keempat. Peran budaya organisasi internal, alias kepribadian dari tempat kerja itu sendiri. Ada satu fakta mengejutkan yang harus kalian ingat baik-baik. Pesan yang sama persis bisa diartikan jadi dua hal yang beda banget. Budaya perusahaan itu bertindak kayak kacamata atau lensa interpretasi.
Misalnya nih, kalian dapat email dari bos. Di perusahaan yang budayanya kaku dan formal, email itu mungkin dianggap sebagai titah mutlak yang nggak boleh dibantah. Tapi di perusahaan startup yang kolaboratif, email yang kalimatnya sama persis itu mungkin cuma dianggap sebagai ajakan ngobrol santai buat minta pendapat kalian. Terus siapa sih yang ngebentuk budaya itu? Tentu aja, para pemimpinnya. Tapi ingat, pemimpin itu nggak cuma sekedar bikin aturan tertulis. Justru perilaku sehari-hari mereka lah yang nyiptain apa yang kita sebut keamanan psikologis. Gimana cara seorang manajer ngerespon stafnya yang bikin salah, atau gimana cara dia nerima kritikan, itu semua bakal nyiptain batasan yang nyata tentang apa yang sebenarnya aman untuk diomongin di kantor itu. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini level mikro yang bakal kalian hadapi tiap hari nanti, pilihan media komunikasi yang tepat. Kalau kita perhatikan perbandingannya dari sisi kecepatan, jejak dokumentasi, dan kekayaan pesannya, tiap media ternyata punya kekuatan tersendiri loh. Komunikasi tatap muka itu kaya banget secara emosional, karena kita bisa lihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh, tapi sayangnya dokumentasinya rendah. Sebaliknya, komunikasi tertulis itu jejak rekamnya sangat kuat, hitam di atas putih, tapi miskin nuansa emosi. Terus gimana dengan digital seperti email atau chat? Memang cepat banget, tapi butuh kedisiplinan tinggi supaya kita nggak tenggelam dalam informasi yang berlebihan. Jadi, gimana cara kalian memutuskannya nanti? Gini, ada checklist sederhana yang bisa jadi panduan emas buat karir kalian. Pertama, coba nilai seberapa kompleks sih pesannya. Kedua, pertimbangkan urgensinya, butuh cepat atau enggak. Ketiga, tentukan apa kalian butuh jejak rekam formal dari percakapan ini. Dan keempat, evaluasi dampaknya ke hubungan kalian. Apakah pesan ini butuh sentuhan empati? Panduan simpel ini benar-benar bisa nyelamatin kalian dari blunder fatal, seperti memecat seseorang lewat pesan WhatsApp. Atau sebaliknya, bikin rapat 2 jam untuk sesuatu yang harusnya selesai dengan satu pesan singkat. Sebagai penutup pemaparan hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan sekaligus tantangan buat kalian. Nanti, saat kalian udah lulus dan duduk di kursi kantor pertama kalian, gimana cara kalian akan menavigasi tumpang tindihnya aturan formal dan realitas informal di sekitar kalian? Mulailah melatih insting itu dari sekarang, teman-teman. Ingat ya, struktur di atas kertas itu memang penting, tapi yang sering kali melesatkan karir kalian justru adalah seberapa peka kalian memahami aturan yang tidak tertulis. Terima kasih banyak udah nyimak sesi ini dengan antusias, teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa.